Leveling secondary brand association to build brand equality. Memanfaatkan asosiasi merek sekunder untuk membangun ekualitas merek. Satu penciptaan asosiasi merek baru dengan membuat hubungan antara merek dan entitas lain. Konsumen dapat membentuk asosiasi mental dari merek ke entitas lain ini dan akibatnya ke salah satu atau semua asosiasi penelitian perasaan dan sejenisnya yang terkait dengan entitas tersebut. 2. Efek pada pengetahuan merek. Berikut adalah 3 faktor penting dalam memprediksi tingkat pengaruh dari menghubungkan merek ke entitas lain. Kesadaran dan pengetahuan tentang entitas. 2. Kebermaknaan pengetahuan entitas. 3. Transferibilitas pengetahuan. Perusahaan. Strategi branding adalah penentu penting dari kekuatan asosiasi dari merek ke perusahaan dan merek lain yang ada. Ada 3 opsi branding utama untuk produk baru. 1. Buat merek baru. 2. Mengadopsi atau memodifikasi merek yang sudah ada. 3. Gabungan merek yang sudah ada dan yang baru. C. Negara asal dan daerah geografis lainnya. Selain perusahaan yang membuat produk, negara atau lokasi geografis asalnya juga dapat dikaitkan dengan merek dan menghasilkan asosiasi sekunder. Banyak negara telah dikenal karena keahliannya dalam kategori produk tertentu atau untuk menyampaikan jenis citra tertentu. D. Saluran distribusi. Menjelaskan bagaimana anggota saluran distribusi dapat secara langsung mempengaruhi ekuitas merek yang mereka jual. Selanjutnya, mari pertimbangkan bagaimana toko retail dapat secara tidak langsung memengaruhi ekuitas merek melalui proses transfer citra karena asosiasi konsumen terkait dengan toko retail. Merek bersama. Branding bahan. Secara umum, branding bahan harus menyelesaikan 4 tugas. 1. Konsumen pertama-tama harus memahami bahwa bahan penting untuk kinerja dan keberhasilan produk akhir. 2. Konsumen kemudian harus diyakinkan bahwa tidak semua merek bahan sama dan bahwa bahannya lebih unggul. 3. Simbol atau logo yang khas harus dirancang untuk memberi sinyal dengan jelas kepada konsumen bahwa produk utama mengandung bahan tersebut. 4. Akhirnya program dorong dan tarik yang terkoordinasi harus diterapkan sedemikian rupa sehingga konsumen memahami pentingnya dan keuntungan dari bahan bermerek. F. Lisensi. Lisensi menciptakan pengaturan kontrak di mana perusahaan dapat menggunakan nama, logo, karakter, dan sebagainya. G. Dukungan selebritas. Menggunakan orang terkenal dan dikagumi untuk mempromosikan produk. H. Acara olahraga budaya. Acara bersponsor dapat memprokontribusi pada ekuitas merek dengan menjadi terkait dengan merek dan mengingatkan kesadaran merek. I. Sumber pihak ketiga. Pemasar membuat asosiasi sekunder dengan menghubungkan merek ke berbagai pihak ketiga. Kesimpulannya adalah bab ini mempertimbangkan proses di mana entitas lain dapat dimanfaatkan untuk menciptakan asosiasi sekunder. Entitas lain ini mencakup faktor sumber seperti perusahaan yang membuat produk, tempat produk dibuat dan di tempat pembelian, serta orang, tempat, atau beda terkait ketika mereka menghubungkan merek ke entitas lain dengan kumpulan asosiasi merek sendiri. Konsumen mungkin berharap bahwa beberapa asosiasi yang sama ini juga mencirikan merek tersebut. Jadi terlepas dan bagaimana suatu produk diberi merek, sifat produk itu sendiri dan program pemasaran produknya. Pemasaran dapat menciptakan ekuitas merek dengan meminjam dari sumber lain. Sekian presentasi dari saya.